Sesungguhnya aib kita ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu yang kita kerjakan. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa di antara kita, sehingga dia merasa tidak perlu mengingat-ingat kembali atau memuhasabah dirinya. Tidak mungkin ada orang di antara kita suci sesuci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak dari kita yang bahkan sampai hari ini mungkin baru saja melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita tidak melakukan dosa besar, tapi kita meninggalkan perintah Allah yang wajib, dan itu sama dengan dosa besar. Maka jamaah sekalian, mari kita sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Sudah berapa tahun kita pergi dari Allah? Coba kita renungkan, sudah berapa tahun kita meninggalkan agama Allah? Sudah berapa tahun kita menjauh dari Allah? Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah dan larangan Allah? Sudah berapa tahun kita mengabaikan panggilan-panggilan azan untuk menghadap Allah? Sudah berapa tahun kita hidup hanya dengan pilihan kita sendiri, seolah-olah kita lebih tahu yang baik dan buruk daripada Allah? Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak lagi penting dalam hidup kita? Coba renungkan perjalanan hidup kita. Apa yang telah menjadikan hidup kita berantakan selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hati kita keras hingga malas melaksanakan salat? Hal apa yang telah menjadikan rezeki kita sulit dan bahkan menumpuk hutang selama ini? Hal apa yang telah merusak akhlak kita sehingga kita menjadi pemarah selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hubungan kita dengan kedua orang tua kita menjadi renggang selama ini? Tidak ada hal lain jamaah sekalian selain dosa. Dosa satu-satunya penyebab hati kita menjadi keras. Dosa satu-satunya yang menjadikan rezeki kita sulit. Kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar, tetapi kita tidak mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan. Tidak ada yang bisa menjadikan hidup kita berantakan melainkan karena dosa. Dosa yang telah menjadikan hubungan kita dengan orang tua menjadi renggang. Dosa yang telah merusak hubungan keluarga kita. Dosa yang telah menjauhkan dari diri kita dari orang-orang yang saleh. Dosa yang telah membuat kita larut dalam kesia-siaan hidup. Tidakkah kita sadari kalau kita adalah pendosa? Apakah ada di antara kita yang merasa tidak punya dosa? Sungguh orang yang sedikit dosanya pasti mudah bagi dia untuk bisa menangis ketika sholat. Apakah kita mudah menangis ketika sholat? Sungguh orang yang sedikit dosanya tidak akan pernah bosan membaca dan mendengarkan Al-Quran dibacakan. Bagaimana dengan kita? Berapa juz bacaan kita dalam sehari? Tidak mungkin hubungan kita dengan Al-Quran menjadi renggang kecuali penyebabnya karena dosa. Cukuplah itu buat sebagai bukti kalau kita adalah pendosa. Tidakkah kita merasa diri kita banyak dosa? Apakah hati kita bergetar ketika nama Allah disebutkan? Itu adalah bukti kalau kita banyak dosa yang menyebabkan hati kita membatu dan mengeras. Tidakkah kita sadar kita banyak dosa? Bahkan kita belum mampu benar-benar berbakti dan membalas semua jasa-jasa orang tua kita. Tidak mungkin hubungan kita dengan orang tua menjadi buruk kecuali penyebabnya karena dosa. Lihatlah berapa sering kita marah dalam sehari. Karena sungguhnya orang yang sedikit dosanya, Allah akan kuatkan kesabarannya dan ditahan amarahnya. Maka jamaah sekalian, jika semua yang tadi disebutkan terjadi dalam hidup kita, kita mudah bosan membaca Al-Quran, kita malas untuk mendirikan sholat, kita jarang ke masjid, kita tidak bisa menahan amarah kita, hubungan kita dengan orang tua tidak baik, nama Allah disebutkan, hati kita tidak berasa apapun, maka cukup semua itu menjadi bukti sampai saat ini kita masih menjadi pendosa. Maka marilah jamaah sekalian, kita akui saja dosa kita. Karena orang yang tidak mengakui dosa-dosa dan kesalahannya adalah orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akui saja kalau kita adalah pendosa.
Kita adalah pendosa yang butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan kenapa kita berada di tempat ini saat ini. Kita adalah pendosa yang butuh kasih sayang dan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah pendosa yang mencoba untuk pulang kembali kepada Allah setelah sekian lama pergi dari Allah. Kita adalah pendosa yang takut jika suatu saat harus kembali kepada Allah, dan kita masih memikul dosa-dosa di punggung kita, sehingga kita mengetuk pintu rahmat Allah. Ya Rahim, bukakanlah pintu rahmat dan kasih sayangmu untuk kami. Kita mengetuk pintu ampunan Allah. Ya Ghaffar, bukakanlah pintu ampunan untuk kami para pendosa. Kami tidak sanggup pulang bertemu dengan Engkau dengan memikul dosa-dosa. Jangan biarkan lidah kami menjadi keluh di akhir hayat kami, sehingga kami tidak mampu mengatakan La ilaha illallah, tertahan oleh dosa-dosa. Jangan biarkan kubur kami menjadi sempit meremukkan tulang belulang kami, gelap gulita, dan tidak ada penolong, tersiksa karena dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah, jangan biarkan ya Allah. Ketika Rasulullah SAW menyambut umatnya di padang mahsyar, memberikan mereka minuman dari telaga Kausar, tersenyum ke wajah-wajah mereka, bersalaman dengan mereka, memeluk mereka dengan penuh perhatian, dan kami tertahan dari semua kebaikan itu karena dosa-dosa. Kami tidak sanggup ya Allah. Kami berjalan melintas sirat-Mu yang panjang, yang membentang di antara lembah-lembah neraka jahanam, sedangkan kami akan tergelincir karena berat dengan dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah asap, percikan, bahkan api neraka menyakiti ruas-ruas kulit kami, dan kami tidak akan tahan terhadap siksaannya ya Allah, karena sungguh tidak ada balasan dari dosa kecuali azab dari-Mu ya Allah. Jangan biarkan ya Allah, jangan biarkan lidah kami menjadi keluh dan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan-Mu ketika Engkau menghisab kami. Engkau bertanya tentang dosa kami satu persatu. Bagaimana kami akan menjawab di hadapan-Mu ya Allah, jika Engkau bertanya satu demi satu dosa-dosa yang pernah kami kerjakan, yang kami pikir Engkau tidak tahu karena kami melakukannya diam-diam. Padahal tidak ada yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Engkau maha mengetahui lagi maha menyaksikan. Bagaimana kami akan menahan rasa malu di hadapan-Mu seandainya Engkau bertanya tentang aib dan rahasia-rahasia dosa yang kami sembunyikan ya Allah? Kami tidak akan mampu ya Allah. Maka ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dengan kasih sayang-Mu yang Engkau berikan di bulan Ramadan, dengan rahmat yang Engkau limpahkan di bulan Ramadan, dengan janji-janji maha benar yang Engkau telah tuliskan untuk kami di bulan Ramadan, bahwa barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di siang harinya, mendirikan salat di malam harinya, Engkau akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami malam ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami malam ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami malam ini ya Allah. Walaupun ibadah kami belum sempurna, walaupun puasa kami belum sempurna, walaupun salat malam kami belum baik dan tidak selalu khusyuk, tapi kami sedang belajar ya Allah. Maafkan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Jangan biarkan satu pun tersisa yang akan menyandung kaki kami di padang mahsyar, yang akan menggelincirkan langkah-langkah kami ketika melintas sirat-Mu. Ampunkanlah ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami malam ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل والغنيمة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضلا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah selesai sudah rangkaian 3 perjamuan kita malam ini. Semoga alhamdulillah kita, doa-doa kita, hajat kita Allah terima dan Allah kabulkan. Dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya Allah alamin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada para jemaah untuk dapat menikmati hidangan yang telah kami sediakan di halaman masjid. Untuk pengambilan nasi ada beberapa titik, ada di samping kanan dari masjid dan ada di belakang masjid yaitu di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lep banget cuy. Dan kami